Orang-orang Islam dipaksa untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ilmu fikih, dan sebagainya, tetapi mereka tidak menerapkannya. Di dalam Al-Quran, baraya disuruh untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Itu dihafal, tapi nggak ada yang dikerjakan. Kalau ayat itu dikerjakan, maka orang-orang Islam pasti akan habis-habisan konsen di fisika, di biologi, di astronomi, di geografi, karena itu adalah pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang mendorong kita untuk bertadaburi alam. Semua dalil-dalil itu bukan hanya dihafal. Yang paling harus itu adalah difahami kemudian dilaksanakan, sebab kata Nabi, ada kriteria orang-orang atau sekelompok orang yang disebut sebagai anjing-anjing neraka. Mereka itu hafal Quran hanya sampai di lisan saja. Jadi kalau ada orang yang hafal Quran sampai di lisan saja, tapi dia tidak memahaminya dan dia tidak mengamalkannya, maka mereka itu dosanya jauh lebih besar, bahkan disebut sebagai anjing-anjing neraka. Benarkah orang yang menghafal Al-Quran tetapi tidak memahami dan mengamalkannya akan dosa besar? Saya Fazal Himam, selamat datang di Sekolah Tafsir. Hadis tentang anjing-anjing neraka ini bisa kita lihat misalkan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah langit adalah anjing-anjing neraka, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Para pensyarah hadis berkata, hadis ini merujuk kepada golongan Khawarij. Mereka disebut sebagai anjing-anjing neraka karena murtad, memberontak kepada negara yang sah dengan senjata, membunuh orang lain dengan dalih agama. Dalam hadis lain disampaikan ciri-cirinya. Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang muda usianya, dangkal pemikirannya, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati kerongkongannya. Mereka hafal Quran tetapi keluar dari agama, seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi, yang dimaksud dalam hadis ini sebagai orang yang membaca Al-Quran tidak sampai melewati kerongkongannya adalah golongan Khawarij. Bukan anak-anak yang masuk sekolah tahfidz, cuma hafal Quran, tetapi tidak mempelajari matematika, fisika, dan astronomi seperti yang Anda sampaikan. Secara usul fikih, dalil mempunyai konsekuensi pahala dan dosa ketika ada perintah dan larangan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tetapi dalam perinciannya, tidak semua perintah wajib dilakukan. Ada perintah yang sifatnya hanya sunnah, ada yang mubah, bahkan ada yang sekedar nasihat. Masalahnya adalah ayat Al-Quran yang Anda kutip, yaitu surat Ali Imran ayat 190 dan 191, tidak ada kalimat perintah sama sekali. Kemudian Anda klaim ini sebagai sesuatu hal yang wajib dilakukan, jika tidak akan dosa besar, bahkan menjadi seperti golongan Khawarij. Dari mana Anda belajar model tafsir seperti ini?